you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai, selamat malam. Balik lagi sama aku Fitri. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman horor yang baru beberapa bulan ke belakang aku alami. Mungkin sekitar 7 bulan yang lalu. Jadi kejadiannya tepat banget waktu aku masih ada di Jawa, 2 bulan sebelum aku menikah. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu tengah malam, karena aku orangnya kan suka banget begadang. Dan pada waktu itu memang karena kondisi lagi pandemi COVID, jadi karena semua WFH, jadi enaklah gitu ya buat begadang gitu. Dan karena sibuknya siapin untuk persiapan pernikahan aku, jadilah suka banget begadang gitu kan, sampai jam 3 malam, bahkan bisa sampai azan subuh gitu. Kemudian waktu itu juga bertepatan banget karena abah aku kan sudah almarhum. Jadi di rumah itu yang tinggal cuma 3 orang. Cuma ada mama sama aku dan adik aku cewek. Di sini aku ceritakan kenapa aku jelaskan ada berapa orang di rumah, karena biar tahu dulu teman-teman, di rumah ini yang tinggal itu hanya 3 orang, yaitu aku, mama, sama adik aku perempuan. Jadi gak ada siapapun lagi yang tinggal di rumah, karena kakak aku kan udah rumah tangga sendiri-sendiri, dan rumahnya memang dekat sih, masih beda kampung, cuma gak satu rumah sama aku. Jadi otomatis di rumah cuma 3 orang gitu kan. Kemudian seperti biasanya gak ada kejadian apa-apa, karena memang sebelum-sebelumnya memang gak pernah ada kejadian apa-apa juga sih gitu kan. Dan tepat banget, aku masih inget banget kejadiannya itu mungkin sekitar jam 1:30-2 malam gitu. Dan waktu itu aku lagi ngedengerin YouTube-nya Karaditya Dika gitu kan, lagi ngedengerin YouTube-nya Karadit pakai headset gitu kan, sambil jendela kamar itu kan aku buka, karena aku tuh seneng banget gitu sama hawa malam, angin malam gitu kan ya. Jadi kalau masih belum tidur, aku masih suka jendela kamar tuh masih aku buka gitu, walaupun udah jam 1, jam 2 gitu kan, masih tetap aku buka, karena kan toh di balik jendela kamar aku itu halaman samping gitu kan, halaman samping rumah, tapi yang masih ke pagar gitu, masih ada pagar gitu kan, jadi aman lah menurut aku gitu, dan enak aja gitu kan hawa malam gitu. Terus udah seperti biasanya nggak ada kejadian apa-apa, cuma pada saat sekitar jam jam 1:30 malam, aku tuh pengen minum gitu kan. Kebetulan air minum di kamar aku tuh habis gitu, jadi terpaksalah aku harus ambil ke dapur kan. Jarak antara kamar aku ke dapur itu, karena kan jadi gini, aku gambarkan situasi rumah aku dulu ya. Jadi kamar aku tuh bagian depan gitu. Kamar aku tuh paling depan. Kamar nomor 2 itu kamar mama sama adek aku.
Terus kayak ada pintu ruang tengah, baru masuk ke tempat ruang TV yang jadi nyatu sama ruang makan. Lumayan agak luas gitu, baru ke dapur, ke arah dapur. Di sebelah kanan ada kayak musola, sama sebelahnya itu pintu samping kan menuju jemuran sama gudang belakang. Kebetulan karena rumah aku kuno, rumah zaman Belanda, jadi rumahnya itu kayak yang panjang gitu kan. Kalau rumah zaman dulu teman-teman pasti tahu dong ya, kalau posisi pintunya itu lurus gitu kan ya. Jadi kalau pintu depan kebuka, pintu bisa ngelihat sampai dapur ujung itu kelihatan gitu, karena kan pintunya pas ada di tengah gitu. Setelah itu udah kan, itu gambaran rumah aku. Nah kebetulan malam itu stok air di kamar aku tuh habis gitu kan. Aku mau minum, aku haus, jadi aku ambillah ke dapur gitu. Aku jalan, karena posisinya aku masih ngedengerin YouTube-nya Kak Radit dengan headset gitu kan, dengan pakai headset, sambil jalan ke dapur sambil bawa gelas apa botol ya aku lupa gitu kan. Pokoknya aku bawa tempat aja buat air minum. Aku jalanlah ke belakang, aku buka pintu ruang tengah, aku jalan ke arah meja makan gitu kan. Nah perjalanan dari pintu ke meja makan ini, aku tuh ngedenger sesuatu, ada sesuatu yang berbicara di telinga aku gitu. Aku pikir suara itu cuma suara dari suara dari YouTube gitu ya kan, dari video yang lagi aku lihat gitu. Jadi otomatis aku pause dulu kan, aku berhentiin videonya. Setelah itu kan aku pakai headset, tapi karena video aku matiin, jadi kan gak denger apa-apa dong otomatis gitu. Tapi di telinga aku tuh masih seperti ada yang kayak ngebisikin gitu. Kayak orang ngomong gak jelas gitu. Aku gak ngerti dia ngomong apa, cuma suaranya itu kayak suara perempuan udah tua, kayak nenek-nenek gitu. Tapi dia tuh kayak ngomong gak jelas gitu. Dan itu jadi suaranya tuh kayak jelas banget, maksudnya tuh suara dia lagi ngomong itu jelas banget, tapi aku nggak tahu apa yang lagi diomongin. Entah dia ngomong sesuatu atau dia lagi baca mantra, aku juga nggak ngerti gitu. Yang jelas itu suara nenek-nenek, dan itu jelas banget. Sampai aku mau ambil air minum itu nggak jadi. Jadi pas aku mau nuangin dari botol aqua, mau aku tuangin ke dalam gelas itu, sempat berhenti dulu karena aku fokus ngedengerin suara yang ada di telinga gitu kan. Aku berhenti, aku ngebatin dong, enggak, mungkin ini cuma pendengaran aku aja yang salah gitu kan, maksudnya aku salah dengar gitu kan. Aku tuangin minuman, air ke dalam gelas, terus aku minum, aku coba untuk nenangin diri aku kan, secara itu tengah malam gitu kan ya, walaupun agak deg-degan tapi aku masih mencoba untuk berpikir positif aja dulu gitu kan. Mungkin aku salah dengar, atau itu suara dengungan binatang atau suara apalah, nggak ngerti gitu kan. Yang penting aku berusaha untuk berpikir positif aja dulu gitu. Karena aku masih penasaran, jadi setelah aku minum, aku berusaha fokus lagi sama apa yang aku dengerin gitu kan. Abis gitu suara itu tuh kayak hilang gitu, gak ada. Yaudah mungkin aku salah dengar. Udah gitu aku ambil gelas yang isi air minum tadi, aku mau jalan balik ke kamar. Tapi lagi-lagi aku dengar di
telinga aku gitu. Dan sekarang yang tadi cuma kedengeran di sebelah kanan, sekarang jelas banget kayak di telinga kanan kiri aku gitu. Dan karena aku ngedengarnya jelas banget di telinga kanan kiri aku, jadi aku bisa kayak apa ya, aku bisa ngira kalau suara nenek tua ini tuh kayak lagi baca mantra, bener-bener lagi kayak baca mantra, tapi mantra yang aku nggak ngerti itu mantra apa, aku nggak paham. Di situ aku langsung berhenti, aku berhenti di tempat, aku kayak yang bengong, aku berusaha untuk fokus, aku lepas itu headset, aku pasang lagi, aku lepas lagi, aku pasang lagi, dan suara itu tuh masih jelas banget di telinga, kedua telinga aku. Setelah itu aku tetap masih berusaha positif. Aku lanjut jalan ke kamar, aku masuk kamar, pintu aku tutup ya, aku kunci, jendela kamar aku tutup, terus aku rebahan dong. Setelah itu aku lanjut lagi nonton YouTube-nya Kak Radit. Aku gedein tuh, karena aku nggak pengen gitu ngedengerin suara yang tadi itu, suara nenek-nenek yang tadi. Jadi otomatis aku gedein lah volume headset aku supaya jadi benar-benar percakapan antara Kak Radit, maksudnya video, aku cukup ngedengar video Kak Radit aja gitu kan ya. Udah gitu aku dengerin tuh, aku udah nggak ngedenger lagi tuh suara nenek tadi. Tapi tiba-tiba aku ngedenger suara perempuan ketawa, dan itu kayak yang jauh banget suaranya, tapi itu jelas. Dan lagi-lagi aku kaget, karena saking kagetnya kayak suara apa nih, kok di video Kak Radit ada suara cewek kayak yang ketawa ngikik gitu, tapi kayaknya suaranya kayak yang jauh gitu. Aku lepas dong headsetnya dua-duanya, aku pasang lagi, masih ada tuh. Aku lepas lagi, aku pasang lagi, aku kencengin kan, udah full tuh, nggak ada suaranya, udah nggak ada lagi. Terus aku pause, aku play lagi, suaranya udah nggak ada. Di situ aku udah kayak, wah ini nggak bener ini, maksudnya nggak ngerti, mungkin gue mungkin aku disuruh tidur cepat atau gimana, aku nggak ngerti. Yang jelas itu benar-benar aku bikin aku shock, bikin aku merinding sendiri, karena posisi kan di rumah cuma bertiga dan mama sama adik aku udah tidur, cuma aku sendirian yang begadang. Di situ aku langsung cepet-cepet baca istighfar dan ambil selimut langsung tidur. Udah pokoknya baca-baca dan tidur, sampai aku baca-baca terus sampai benar-benar aku ketiduran. Dan seperti itulah pengalaman horor aku beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan teman-teman yang ngedengerin cerita horor aku ini enggak berpikiran negatif ya, karena yang aku alamin benar-benar real. Cuma kebetulan aja memang kejadiannya pas aku lagi nonton YouTube-nya Kak Radit. Itu cerita dari aku. Terima kasih sekali lagi untuk Mr. Popo dan tim karena udah terima cerita horor aku yang sebelumnya tentang batu nisan. Dan mudah-mudahan sih cerita aku ini bisa up lagi di podcastnya Mr. Popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.